Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat walafiat, yang dengan itu kita bisa berkumpul di tempat ini tentunya untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Dan pada majlis ini insyaallah kita akan membahas tentang kaifiyah, tata cara mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, dan yang lainnya. Tetapi tentunya yang saya akan lebih tekankan nanti yaitu tentang tata cara memandikan dan mengkafani. Karena tentunya jamaah sekalian, mengurusi jenazah ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang masih hidup. Di antara hak seorang muslim kepada muslim lainnya yang harus ditunaikan tatkala kita mendapati saudara kita seagama meninggal dunia, maka kita diwajibkan untuk mengurusinya. Sehingga sepakat para ulama bahwa mengurusi jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin, yang apabila ada sebagian yang melaksanakannya maka gugur yang lainnya. Tetapi kalau di tempat tersebut tidak ada seorang pun yang mengurusi jenazah saudaranya, maka semuanya berdosa. Dalil yang menjelaskan bahwasanya mengurusi jenazah seorang muslim ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, baina rajulun waqifun ma'an nabi bi Arafah idh waqa'a 'ala rahilati. Jadi ada seseorang yang dia bersama Rasulullah wukuf di Arafah, yang mana orang ini menaiki untanya, dan orang ini pun terjatuh dari untanya, fawaqasathu, terjatuh dan meninggal.
Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubain wa la tuhannitu wa la tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah yulabbi. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kafinu, dan bungkuslah ia, artinya dikafani dengan 2 helai kain kafan. Wala tuhannitu, dan jangan kau berikan wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan pula kau tutup kepalanya. Yang mana Rasulullah menyuruh untuk mengkafaninya dengan 2 helai kain kafan, dan jangan diberikan minyak wangi, dan jangan pula ditutup kepalanya karena dia meninggal dalam keadaan ihram, yaitu sedang wukuf di Arafah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah, yaitu dalam keadaan dia sedang melaksanakan ibadah ihram. Ini dalil yang sahih yang menunjukkan kepada kita bahwa mengurusi jenazah adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jika seseorang tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Mengurusi jenazah itu mencakup 4 hal: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ini kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal: memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengurusi jenazah ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Oleh karena itu perlu kita sampaikan tentang keutamaan bagi orang yang mengurusi jenazah, yang dengan kita menyebutkan keutamaan-keutamaan ini agar menjadi motivasi buat kita untuk berlomba-lomba mengurusi jenazah, ya, agar kita punya keinginan yang kuat untuk membantu saudara kita yang sudah meninggal. Apa di antara keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah." Barang siapa yang memandikan seorang muslim, yaitu memandikan jenazah seorang muslim, dan dia pun menyembunyikan aib-aib yang dia dapati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali kuburan, kemudian dia menutupnya, memendam jenazah tersebut, maka dia akan diberikan ganjaran seperti orang yang mendapatkan ganjaran memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Jadi menguburkan, menggali kuburan, pahalanya itu seperti kita memberikan tempat tinggal kepada orang lain. Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wastabrakil jannah. Barang siapa yang membungkusnya, mengkafaninya, maka Allah akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat berupa pakaian yang terbuat dari sutra yang halus di surga. Jadi ada berapa keutamaan ini jemaah? Langsung ada 3. Yang pertama, Allah mengampuni dosanya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang memberikan tempat tinggal. Dan yang ketiga,
dia akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari apa? Sutra yang halus. Iya. Kemudian juga bagi yang melaksanakan sholat jenazah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirah, fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan asgaruhuma mislu Uhudin. Barang siapa yang sholat jenazah dan dia tidak mengiringinya sampai ke kuburan, artinya dia hanya sholat jenazah saja, tidak mengantarkan ke kuburan, maka baginya pahala 1 qirah. Barang siapa yang mengiringinya mengantarkan sampai kuburan, maka baginya 2 qirah. Kemudian ditanyakan, apa itu qirah? Qirah paling kecil itu sebesar gunung Uhud. Artinya orang yang mensolatkan jenazah, dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Dan gunung Uhud sangat besar, panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo, dan tingginya sekitar 1000 meter. Iya. Nah, jadi intinya ini keutamaan mensolati jenazah. Namun tentunya ya, tentang keutamaan ini memiliki syarat-syarat. Ini poin yang kedua. Setelah kita mengetahui tentang hukum mengurusi jenazah, keutamaannya, dan yang ketiga adalah syarat yang perlu kita ketahui berkaitan dengan mengurusi jenazah. Jadi ternyata tidak semua orang yang mengurusi jenazah, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi saya sampaikan. Kadang dia mengurusi jenazah, tapi dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kadang dia memandikan jenazah, tapi bukan pahala yang dia dapatkan, tapi dosa. Maka sebelum kita memulai memandikan, mengkafani dan yang lainnya, maka perlu kita ketahui ada 3 syarat. Yang pertama yaitu al-ikhlas. Yang ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas, ayyabtaghiya bidzalika wajha Allah, la yuridu fihi jazaan wala syukura wala syai'an min umuri dunya lima taqarrara fi syar'i. Jadi ketika kita hendak memandikan jenazah, mengurusi jenazah, maka luruskan niat kita. Di mana kita mengerjakan hal tersebut adalah dalam rangka mendapatkan pahala, semata-mata karena menjalankan perintah Allah, bukan untuk mendapatkan balasan duniawi, bukan agar mendapatkan terima kasih atau juga perkara-perkara dunia lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat bahwa ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan dalam keadaan ikhlas. Jadi jangan sampai seseorang memandikan jenazah itu berharap untuk mendapatkan imbalan atau berniat untuk mendapatkan upah, atau mungkin dijadikan sebagai proyek. Jadi ketika dia mendengar ada saudaranya, tetangganya meninggal, bukan malah ikut sedih tapi malah senang. Senang kenapa? Alhamdulillah nih ada proyek baru, ya, dan juga diberikan tarif khusus. Memandikan saja 800.000,
Kalau sama mengkafani 1 juta. Kalau plus gali kuburan sampai selesai 2 juta. Plus ngajiin lagi 3 hari seminggu ada paketnya 5 juta. Ya. Kemudian untuk biaya 100 hari ada paketnya lagi. Jadi mau mati mahal jamaah sekalian. Jadi kadang masih banyak di masyarakat itu seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Artinya kita mengurusi jenazah, mau dikasih upah ataupun tidak dikasih upah, maka jalankan. Ya. Makanya kalau keluarga si mayit dia memberikan upah, maka boleh kita menerimanya? Boleh. Jadi tidak mengapa seorang menerima upah dari aktivitas dia merawat jenazah, asalkan tidak apa? Tidak mematok tarif, tidak menjadikan hal tersebut sebagai jobnya. Jadi pekerjaannya apa? Pekerjaan saya memandikan jenazah. Berapa penghasilan setiap bulan? Tergantung yang mati. Semakin banyak yang mati, ya bersyukur dia makin banyak proyeknya. Ya, maka tidak seperti itu jamaah sekalian. Ya, kalau memang diberikan, dikasih, tidak mengapa. Ini mungkin keluarga si mayit ingin membalas budi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza kanat hadhihi al-ujrah aw hadzal 'ata' biduni syartin fala syakka fi jawazi wa la haraja 'alaihi." Apabila upah tersebut hanya sekedar pemberian semata, tidak menetapkan tarif tertentu, maka tidak dilakukan lagi, ini boleh, tidak mengapa. Li'annahu waqa'a mukafa'atan li hadzal ghasil. Karena keluarga si mayit memberikan itu dalam rangka balas budi. Sedangkan kita membalas kebaikan ketika orang lain memberikan kebaikan kepada kita, ini sangat dianjurkan. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sana ilaikum ma'rufa fakafi'u. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh saudaranya, maka hendaklah dia apa? Membalasnya. Ini adab, etika. Jadi jangan hanya berharap pemberian dari orang lain, berharap dikasih, diberikan sumbangan, tangannya selalu di mana? Di bawah. Nah, ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim kalau dia diberikan sesuatu, maka dia berusaha untuk membalasnya sebagai bentuk terima kasih. Ya. Jadi intinya ini syarat yang pertama, ikhlas. Kalau diberikan tidak mengapa diterima, asalkan tidak mematok tarif tertentu. Kemudian yang kedua, karena mengurusi jenazah ini adalah ibadah, perintah Allah dan Rasulnya, maka syarat yang kedua harus betul-betul mutaba'ah, mengikuti tata cara penyelenggaraan jenazah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mulai dari orang itu hendak meninggal, yaitu sedang sakaratul maut, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, takziah, semua itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mempelajarinya. Maka dengan adanya daurah seperti ini, dengan adanya kajian seperti ini sebagai bentuk kita ingin mengetahui bagaimana cara mengurusi jenazah yang sesuai dengan sunnah. Jadi bukan hanya modal berani tok. Ya. Jadi ada dua hal penting yang harus kita miliki. Yang pertama kita tahu ilmunya, dan yang kedua apa? Berani. Enggak ada dua ini, enggak bisa. Berani doang tanpa ilmu akan terjadi banyak keburukan-keburukan. Karena secara umum seperti disampaikan oleh Umar
bin Abdul Aziz, "Man 'abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih." Orang yang beribadah tanpa ilmu, tanpa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka yang ada hanyalah kerusakan. Ya, kadang ada orang yang mengurusi jenazah hanya modal berani. Apa yang terjadi? Ya, seperti misalnya dia memandikan jenazah ketika membersihkan kemaluannya, jadi di duburnya itu dimasukin selang, kemudian dimasukin air. Ada yang memandikan dengan cara seperti itu. Kemudian juga tidak berlemah lembut kepada mayit. Ya, jadi ini keliru. Hanya punya modal berani, tapi juga harus punya apa? Ilmu. Ya, dan juga punya ilmu doang juga salah. Karena mungkin jamaah yang hadir di sini nanti dia akan mendapatkan ilmu, tapi berusaha untuk menumbuhkan apa? Keberanian. Kadang ada sebagian orang melihat mayit langsung apa? Pingsan, muntah, apalagi kalau jenazahnya itu meninggal dalam keadaan terpisah tubuhnya. Ya, udah siap-siap gitu kan, pas melihat mayit mampu nggak jadi, kan gak enak. Ya, memang pertama kali dia mungkin merasa jijik, ya, atau yang lain. Ini pertama. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali akan terbiasa. Ya, nah, ini cerita teman-teman yang biasa menjadi apa namanya, yang mengurusi korban bencana tsunami. Awalnya mereka muntah, membawa potongan tangan, potongan kaki. Tapi karena udah sering, biasa aja. Ya, jadi memang kita mulai yang pertama. Kalau yang pertama kita tidak bisa, nggak mau coba, ya maka kapan bisanya? Ya, karena kita lihat banyak para ummahat atau ikhwan selalu hadir daurah seperti ini. Tapi giliran ada temannya, antum bisa bantu anak nggak? Ngapain? Mandiin jenazah keluarga saya. Waduh, akhwan, anak nggak berani. Padahal 3 kali hadir kajian daurah janaiz seperti ini. Ya, bahkan udah di luar kepala materinya, lupa semua. Ya, jadi ini yang kedua jemaah, mutahabah. Semuanya sudah dijelaskan. Jumlah kain kafan, urutan-urutan tata cara memandikan, kemudian musolati, sopnya seperti apa, posisi kepala jenazah di mana, kemudian juga menguburkan, bagaimana cara mengatur posisi jenazah, semua itu sudah dijelaskan. Karena orang yang kadang tidak punya ilmu ngasal, selesai menguburkan, dikasih kembang, dikasih air, dibangun kuburannya. Ya memang kalau kita memiliki perasaan ingin berbuat baik sama nih si mayit, ingin diperindah tempatnya, rumahnya aja bagus maka kuburannya nggak bagus. Ya, nah ini kalau dia beribadah dengan perasaan, bukan dengan al-ilmu. Ini poin yang kedua. Jadi bukan hanya keberanian, tapi juga harus punya ilmu. Oleh karena itu nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani. Kemudian yang ketiga, yang penting juga agar kita mengurusi jenazah itu tidak sia-sia, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan, yaitu berusaha untuk menyembunyikan aib yang ada pada jenazah tersebut. Iya, menyembunyikan aib yang ada pada tubuhnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi, ghafarallahu lahu 40 marrah." Barang siapa yang memandikan seorang muslim kemudian dia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya ketika kita memandikan jenazah, mengurusi jenazah, itu akan kita dapati
aib-aib, hal-hal yang tidak disenangi oleh si mayit atau juga oleh keluarganya. Contoh misalnya ketika memandikan, dari mulutnya keluar belatung, atau mungkin ia memiliki bau yang tidak sedap, atau juga kadang jenazahnya berat dibawa. Ya, ini hal-hal seperti ini sembunyikan, jangan diceritakan kepada orang lain, hatta kepada keluarganya, apalagi diceritakan kepada orang-orang umum dengan menulis sebuah majalah Al-Hidayah, ya, yang isinya semua adalah khurafat. Gara-gara nimbun masker, menjual masker mahal, jenazahnya keluar apa itu? Rembes darah nanahnya. Majalah Al-Hidayah. Ya, jadi ini tidak benar. Artinya berusaha untuk menyembunyikan, karena menyebarkan aib. Misalnya dia memandikan, kemudian mendapati aib, dan dia cerita kepada keluarganya, suaminya, atau kepada teman-temannya, itu sama saja dia berbuat ghibah. Karena ghibah itu bukan hanya menggibahi orang yang masih hidup, tapi termasuk ghibah adalah membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat